pembelajaran kita, pahala kalian mendengar video pembelajaran tentang norma dan aturan di masyarakat. Ya Pak. Kalian harus amati baik-baik video ini karena Pak sebentar menanyakan ke kalian terkait isi dari materi ini. Ya? Ya Pak. Oke. Pak, putar dulu videonya ya. Ya Pak. Ingat guys. Di video kali ini kita kembali belajar di kelas 5 muatan pelajaran pendidikan Pancasila, macam-macam norma dan aturan di masyarakat. Norma adalah aturan atau kaidah yang berlaku di masyarakat. Norma mengatur tingkah laku yang harus kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan. Jika kita melanggar norma, maka kita akan mendapat sanksi, bisa sanksi sosial dan sanksi adat. Ada pula denda, teguran, atau hukuman penjara. Sanksi bagi orang yang melanggar norma diberikan karena ia sudah melanggar kewajibannya. Kewajiban dan hak setiap orang diatur dalam norma. Apa kamu masih ingat tentang perbedaan hak dan kewajiban? Hak adalah sesuatu yang harus kita terima atau peroleh, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Ada beberapa norma yang berlaku di Indonesia, yaitu norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Yang pertama, norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan aturan yang bersumber dari hati nurani manusia. Jika melanggar norma ini, dapat menimbulkan perasaan bersalah, gelisah, malu, takut, dan menyesal. Untuk menghindari hal-hal tersebut, kita harus selalu berbuat baik kepada siapa saja dan di mana saja. Yang kedua, norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan norma yang bersumber pada aturan pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan juga bersumber dari adat atau kebiasaan masyarakat setempat, sehingga disebut sebagai norma adat. Contoh norma kesopanan, misalnya menyapa ketika bertemu orang lain, mengucapkan kata permisi ketika berjalan melewati orang lain, merendahkan suara ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, dan bertutur kata dengan baik dan sopan ketika berbicara dengan teman sebaya. Yang ketiga, norma agama. Norma agama merupakan aturan yang berasal dari Tuhan atau ajaran agama. Norma agama berisi perintah atau larangan sesuai ajaran agama. Norma agama mengatur hak dan kewajiban dari setiap pemeluk agama. Norma agama dapat dipelajari di dalam kitab suci agama masing-masing. Yang keempat, norma hukum. Norma
warga negara. Norma hukum bersumber pada peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Pelanggaran terhadap norma hukum akan dikenakan sanksi atau hukuman. Sanksi dapat berupa teguran, tilang, denda, atau kurungan penjara. Oke, baik. Kalian sudah mendengarnya tadi? Ya Pak. Ya. Sudah Pak. Semangat sedikit kah? Sudah Pak. Oke. Kalian sudah dengar tadi itu? Pak mau tanya nih. Terkait materi yang kalian sudah, setelah kalian sudah menonton video ini tadi, siapa yang bisa menjelaskan kembali tentang pengertian dari norma? Saya Pak. Ya, kepada teman Dian. Menurut saya Pak, norma itu adalah aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku di masyarakat untuk mengontrol atau mengatur setiap tingkah laku masyarakat. Oke, benar sekali ya jawaban dari teman Dian. Yang dikatakan teman Dian tadi benar ya, norma itu adalah aturan atau kaidah yang berlaku di masyarakat. Ya. Iya Pak. Jadi baik. Jadi di dalam norma ini tadi ada 4 macam norma. Bapak tanya dulu berkaitan dengan norma kesusilaan. Bapak tanya dulu ada berapa macam norma yang berlaku di masyarakat? Ada 4 Pak. Ya. Apa saja? Norma agama Pak, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum Pak. Oke, terima kasih kepada teman Bapak. Jawaban dari teman Bapak tadi sangat benar, ya. Tadi ada 4 norma ya. Yang pertama itu norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama dan norma hukum. Ya, jadi pengertian dari norma kesusilaan ini adalah merupakan aturan yang bersumber dari hati nurani manusia. Ya, misalnya berbicara sopan dengan orang lain. Karena menghormati orang lain itu norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan norma yang bersumber pada aturan pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya norma kesopanan ini adalah menyapa ketika bertemu orang lain. Ketika kalian bertemu dengan orang lain atau bertemu dengan orang tua kalian di jalan, kalian harus apa? Kalian harus menyapa. Ya, jadi norma kesopanan ini menekankan kita untuk saling menghargai sesama. Ya, yang berikut tentang norma agama. Ya, jadi norma agama merupakan aturan yang berasal dari Tuhan atau ajaran agama. Ya. Contohnya, umat beragama Islam diajarkan untuk sholat 5 kali sehari ya, sebagai cara untuk berdoa dan mendekatkan diri mereka kepada Tuhan. Ya. Yang berikut tentang norma hukum. Jadi norma hukum merupakan aturan tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh setiap warga negara. Contohnya adanya larangan pembunuhan. Ya.
Bapak mau tanya dulu. Eh, siapa yang tahu tentang pengertian dari norma hukum Siapa? dan contohnya? Siapa? Ya. Norma, menurut saya Pak, dari video yang ditayangkan tadi, norma hukum itu adalah aturan yang berlaku di masyarakat agar masyarakat itu bertingkah laku sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan bagi siapa saja yang melanggar dia akan mendapatkan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Contohnya itu setiap warga negara yang usianya di atas 17 tahun harus memiliki KTP agar dia resmi menjadi warga negara Indonesia. Selain itu sebagai warga negara Indonesia kita itu wajib membayar pajak. Oke, terima kasih kepada teman karena jawabannya sangat betul sekali ya terkait dengan norma hukum. Oke baik, dari materi yang Pak sudah jelaskan tadi, apakah kalian sudah paham? Oke, karena kalian sudah paham, Pak mau bagikan soal terkait materi yang sudah dijelaskan oleh Pak ya. Ini ada 5 pertanyaan, kalian harus menjawab dengan baik. Siapa Iron? Sudah? Oke. Saya minta dari salah satu kalian untuk mewakili dari semua teman-teman untuk mengumpulkan tugasnya. Ya? Oke. Terima kasih kepada adik-adik semua karena telah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Untuk menutupi kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita menutupi dengan doa bersama ya. Saya minta dari teman Bapak untuk memimpin doa. Thank you.